Hadirin sekalian, secara kondisi kita juga perlu perhatikan. Ketika kita dalam satu wilayah di situ yang misalnya ketika kita tidak mengikuti kebiasaan yang ada akan menimbulkan fitnah, maka kita mengikuti yang ada. Ini ada salah satu kasus ya, teman saya, karena dia mungkin tidak udut dalam sholat subuh, dan di kampung ini, di musola kampung, ya, kita tahu orang-orang kampung itu kan agak kolot ya. Saya pun pernah khutbah subuh, saya saking kolotnya karena khutbah cuma tidak boleh lebih dari 10 menit atau 7 menit, karena dia adalah separuh dari bagian sholat zuhur. Kalau 2 rakaat itu tidak lebih dari 5 menit, sebagiannya tidak boleh. Jadi kalau khutbah panjang itu dianggap tidak sah, ini bukan khutbah, tapi ceramah. Jadi jamaahnya marah. Nah, ini tradisi kebiasaan yang kita perlu pahami ya. Nah, teman saya ini ketika sholat subuh, dia sebenarnya mengikuti qunut, maksudnya, tapi tidak mengangkat tangan. Orang yang di sampingnya itu ini bereaksi, suruh tangannya itu sambil sholat begitu. Nah, ini hal-hal yang tentu tidak baik ya. Kalau kita lihat dia pun tidak tahu hukumnya seperti apa. Nah, inilah hal-hal yang kita perlu ketahui dalam kondisi itu supaya tidak membuat, paling tidak kalaupun bukan fitnah, itu membuat kegaduhan baik dalam hati maupun dalam tindakan. Ini hal-hal yang harus kita hindarkan. Tapi kalau di masyarakat yang seperti di komplek biasanya lebih terbuka ya, orangnya lebih bisa menerima gitu ya, lebih baik. Tapi secara hukum tadi ya, seorang makmum wajib mengikuti imam. Maksudnya wajibnya di sini ketika imam masih berdiri dia qunut, dia harus menunggu sampai selesai. Tidak boleh karena dia tidak setuju dengan qunutnya imam kemudian dia gelosor duluan, dia sujud duluan, itu maka dia dianggap menyelisih imam dan sholatnya jamaahnya dianggap batal dan dia sholat sendiri. Ya, imam tadi dia tetap berdiri dan bahkan sekali lagi ulama yang mengatakan tidak qunut pun dia mengatakan wajib untuk mengambil. Yang pertama. Dan yang kedua, bacaan yang pendek boleh saja. Jangankan membaca surat yang pendek, tidak membaca surat pun boleh. Misalnya bagus sholatnya karena agak tergesa-gesa sholat zuhur yang sudah ditunggu kliennya itu, nanti kalau enggak ini kesempatannya hilang ada asuransi ya kan, di broker pesawat Sriwijaya yang nilainya 30 miliar dan 300 miliar itu lumayan. Kalau sholatnya kepanjangan bisa luput di kesempatannya. Kemudian sholat zuhurnya boleh saja karena kalau itu satu ayat ya. Yasin, Allahu Akbar. Sampai sholatnya nun. Begitu ya. Nah, secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Baik. Kemudian mengenai persiapan Ramadan ya, kalau kita mau kasih nasihat pesan-pesan tentu cukup panjang. Tapi intinya jadi sekalian kita siapkan secara mental, pengetahuan, secara fisik. Jangan sampai masuk Ramadan sakit. Ini sayang sekali. Pas masuk Ramadan sakit karena tidak menjaga secara fisik. Begitu juga pengetahuan kita miliki supaya menjalankan ibadah itu enak kalau ada ilmunya. Kalau enggak itu hanya ikutan saja. Termasuk semangatnya itu juga ikutan saja. Ya, rame di bulan Ramadan ketika di hari pertama dan sampai kelima saja. Masjidnya penuh. Ya. Tapi hari berikutnya kosong. Menjelang hari raya ada lagi penuh. Kalau di Jawa itu namanya puasa kendang. Ujung kanan dan ujung kirinya yang rajin, tengah-tengahnya kosong. Ini dalam Al-Quran dicela. Ini orang-orang yang ibadah ala harfin, hanya semaunya sendiri. Ya. Jadi berdasarkan ilmu. Ini kadang orang semangatnya luar biasa. Semangatnya itu seharusnya semangat melakukan hal wajib itu lebih dibandingkan hal yang sunnah.
sholat wajib harian. Ini kan sholat wajib berjamaah. Adapun sholat tarawih itu kan sholat sunnah. Tapi semangat terhadap menjalankan sunnah itu lebih dibandingkan sholat wajib. Ya tentu saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Masih untung lah ada semangat setahun sekali gitu ya. Ini kalau diambil main-mainnya. Tapi kalau kita mau merekam lebih jauh, seharusnya seseorang mau hadir sholat berjamaah, sholat wajib itu lebih diutamakan dibandingkan sholat sunnah. Ini ilmu yang seharusnya pengetahuan yang dipahami oleh masyarakat muslim supaya tidak salah ya. Sehingga mereka ya melakukan hal-hal ya bukan salah ya, tapi semangat itu boleh daripada tidak semangat ya. Cuman mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas ya. Hal-hal yang lain, persiapan fisik, persiapan mental, persiapan keilmuan ini harus kita punyai. Nah, termasuk keilmuan ini hadis-hadis lemah dalam Ramadan ini banyak. Ada bukunya Profesor Mustafa Al-Yaqub tentang hadis-hadis palsu ataupun lemah yang masyhur beredar di bulan Ramadan. Ini ada ya. Ya, beliau pun juga kalau nggak salah menulis buku tentang haji menyembah berhala atau apa ini. Maksudnya bukan menyalahkan orang yang berhaji itu menyembah berhala, bukan. Ya, tapi maksud beliau itu adalah banyak orang-orang yang mengulang-ulang ibadah haji dan umrohnya. Ya, sementara mungkin perhatiannya terhadap orang-orang fakir miskin, anak yatim ini sedikit. Ya. Jadi harta kekayaan yang dia punya itu lebih untuk ibadah pribadi saja, ibadah sosialnya tidak diperhatikan. Ini beliau kan kewajiban haji dan umroh itu sekali saja sudah cukup. Mungkin lebih baik harta yang dia gunakan untuk hal-hal yang lain yang manfaatnya jauh lebih baik. Tentu beliau tidak menyalahkan orang yang umroh berdua kali, 3 kali ya, boleh-boleh saja itu hartanya sendiri. Akan tetapi hal lain itu tidak diabaikan. Ya. Kisah tentang beliau itu cukup banyak ya. Bagaimana seorang ulama yang berangkat haji sampai tidak berangkat haji disebabkan hartanya itu kemudian disedekahkan kepada orang yang fakir miskin yang membutuhkan makanan. Ya. Tapi intinya kalau dari itu kembali kepada Ramadan, itu perlu persiapan pikiran yang keilmuan, kemudian mental dan kesehatan ini. Kemudian yang kedua, Al-Quran murni atau di Indonesia sudah lama ya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran itu di Jogja. Saya dulu waktu masih dari santri itu sudah ada gerakan Al-Quran sana. Di satu sisi mungkin bagus kembali pada Quran, ya. Tapi di sisi yang lain itu ada hal yang bertentangan, yaitu tidak mempercayai sunnah Rasulullah. Karena sunnah Rasulullah itu bagian dari sesuatu yang menjadi rujukan, menjadi panduan dalam agama ini. Ya, Allah mengatakan wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada Rasulnya di antaranya adalah sunnah-sunnah. Memang argumentasi yang mereka bawa itu sebagian cukup logis. Di antaranya tadi, kalau kita kembali kepada Al-Quran itu semuanya sahih. Tidak ada Quran itu yang sahih dan dhaif, tidak ada. Semuanya sahih. Tapi kalau sunnah ataupun hadis itu ada hadis yang dhaif, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, lemah, bahkan ada hadis maudhu ataupun palsu. Daripada membingungkan, mendingan kembali kepada Quran saja. Mungkin sekilas logikanya masuk akal, tetapi di saat yang sama justru bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu perintahnya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah berupa sunnah-sunnah. Dan banyak perkara-perkara dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh sunnah. Contohnya zakat. Perintah zakat itu kan wajib. Tapi berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan? Harta apa saja yang perlu dizakati? Ini apakah ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Orang-orang yang mengikuti Al-Quran saja ini, akhirnya dia tidak berzakat. Mereka misalnya mengambil pemahaman 10%, atau bahkan misalnya saya pernah berdialog dengan orang yang bicara sunnah. Akikah itu tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran.
Akhirnya dia mengambil, mencari-cari ayat yang seolah-olah berbicara tentang hakikat. Misalnya kisahnya Maryam. Maryam melahirkan siapa? Nabi Isa AS. Apa yang dilakukan? Dengan berzikir dan sebagainya. Hakikat dia. Kemudian sodako dipahami dengan makna-makna yang ada dalam lafaz sodako dalam Al-Quran. Nah ini tentu akan menimbulkan kerancuan dalam praktek hukum beribadah. Ya, banyak hal-hal ketika seseorang tidak percaya dengan sunnah ini akan menyeleweng dari menjalankan agama Islam. Ya, ini cukup besar juga. Mungkin markasnya itu kalau tidak salah di Surakarta, di Solo. Tentang ada FPA. Kalau bapak sekalian membuka YouTube banyak kajian-kajian majelis tafsir Al-Quran. Al-Quran saja isi, Quran saja. Dan bahkan mungkin ditafsirkan sesuai dengan tafsiran mereka. Mereka membaca terjemahannya kemudian dijelaskan dan tidak kembali juga merujuk pada tafsir-tafsir ulama-ulama pada. Bahkan ada ayat-ayat yang kalau tidak kembali kepada tafsir itu susah untuk dipahami. Susah untuk dipahami. Ya. Nah, yang kedua, jadi saya tidak sama sekali tidak sepakat ya dengan orang yang ingkar sunnah, ya, hanya merujuk pada Quran saja, karena merujuk pada sunnah itu bagian perintah dari Al-Quran. Yang kedua tentang memusnahkan setelah sholat. Ya. Ini hadisnya banyak, cuma memang hadisnya hadis doang. Cuma kalau kita belajar ilmu hadis dari sekalian, dalam salah satu hadis yang disebutkan, karena Rasulullah SAW tidak rafa'nya ini, wala adalah Rasulullah ketika berdoa dan mengangkat tangan, maka beliau tidak akan menurunkan tangannya sampai kemudian mengusap wajahnya. Ini hadisnya memang lemah, tetapi hadis ini jumlahnya sangat banyak, sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar pensyarah Sahih Bukhari, seorang ulama disebut Al-Hafidz itu adalah apabila minimal di antaranya menghafal berapa 3.000 hadis. Julukan Al-Hafidz itu tidak bukan Al-Hafidz hafal Al-Quran ya, tapi Al-Hafidz seorang ulama hadis. Termasuk Ibnu Hajar itu julukannya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau berpandangan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah mengusap wajah setelah berdoa itu hadisnya hasan riwayat. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis sekalian, kalau ada hadis dhaif, kemudian saling menguatkan, maka yang hadis dhaif lemah ini meningkat derajatnya menjadi hasan. Namanya hasan riwayat, hadis yang baik disebabkan karena ada faktor lain. Begitu juga hadis sahih. Hadis sahih itu dibagi dua, sahihun lidzatihi dan sahihun riwayat. Hadis hasan juga ada dua, hasan lidzatihi dan hasan riwayat. Oleh karena itu Ibnu Hajar mengatakan sunnah seseorang mengusap wajahnya ketika selesai berdoa. Namun mazhab yang lain, sebagian ulama yang lain itu tidak mau mengambil hadis-hadis yang lemah ini, ya, hadis-hadis yang lemah, dan dia tidak mau menjadikan itu sebagai argumen dalam beribadah, sehingga sebagian mereka mempraktikkan dalam ibadahnya ketika selesai doa itu sudah tidak pakai mengusap wajah. Bagi saya hadis sekarang ini adalah khilafiyah fikih, sebuah perbedaan dalam memahami sebuah hadis. Kalau saya sendiri mengusap wajah karena ada hadisnya, dan Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini adalah sebagai hadis hasan riwayat. Namun ketika qunut memang tidak diriwayatkan bahwasanya mengusap kaki. Karena itu, karena ini masih dalam posisi sholat, belum selesai sholatnya. Kalau tadi kan sudah selesai doanya. Sementara qunut itu kasusnya adalah doa di dalam sholat dan sholatnya belum selesai. Dan selesainya sholat itu dengan salam. Ya, kalau tadi doa biasa itu selesainya dengan mengucapkan dengan mengusap wajah. Kalau tidak mau mengusap wajah ya tidak apa-apa, langsung kemudian dilepas. Jadi kalau qunut ya saya secara pribadi tidak mengusap wajah karena masih dalam posisi sholat dan belum selesai sholat. Itu ya Pak ya, terkait hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa. Jadi bagi mereka yang tidak mengusap wajah itu karena memang hadis-hadis ini adalah hadis-hadis lemah. Cuma hadis lemah karena jumlahnya banyak dari riwayat yang berbeda-beda sehingga saling menguatkan
sehingga menjadi hasan riwayat. Kemudian sholat witir ya, sholat witir ini karena dalilnya adalah dari makna witir itu sendiri. Makna witir itu kan artinya ganjil, bilangannya ganjil ya. Maka bilangan ganjil ini sholatnya secara boleh dilakukan secara langsung, boleh dilakukan secara terpisah. Bagi mereka yang melakukannya secara terpisah, misalnya sholat witir dilakukan dua salam, 2 rakaat pertama salam, kemudian 1 rakaat salam. Maka niatnya adalah ketika 2 rakaat pertama itu niatnya harus minal witir. Ya, niat dalam hati, misalnya kalau diucapkan usolli sunatal witri, usolli sunatal minal witri rakaati. Aku niat sholat 2 rakaat bagian dari witir lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat yang berikutnya yang satu sendiri itu sholat sunatal witri ya, 1 rakaat witir lillahi ta'ala. Dalam satu kaidah fikih disebutkan al-ujratu ala qadril masyaqqah. Sesungguhnya pahala seseorang itu akan diberikan berdasarkan usahanya. Semakin usaha itu keras, usaha itu berat, maka akan semakin besar pahalanya. Seseorang yang sholat witir dengan 2 kali salam, dengan 1 salam, maka akan lebih banyak gerakannya yang 2 salam. Maka dalam mazhab Syafi'i, sholat witir dengan 2 kali salam itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan 1 salam. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, sholat witirnya itu 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Selain beliau, karena makna witir itu adalah ganjil, maka kalau 2 rakaat kan berarti tidak ganjil. Cuman tadi alasan solusinya adalah ketika niat itu harus minal witri, bagian dari sholat. Ya. Jadi ini secara teknis saja, artinya boleh saja kita melakukan sholat witir dengan 2-1, artinya 3 rakaat itu dengan 2 salam ataupun dengan 1 salam. Dua-duanya boleh. Kalau di Masjidil Haram itu tetap 2-1 ya, 3 rakaat dengan 2 salam, misalnya 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Tapi seandainya Bapak Ibu sekalian mau witirnya 5 rakaat ya, 5 rakaat 1 salam boleh. Tapi sebagian ulama menjelaskan kalau misalnya witirnya itu sampai 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat, maka pada rakaat sebelum terakhir itu ada tahiyat awal. Misalnya 5 rakaat ya, rakaat keempat tahiyat awal, rakaat terakhir baru salam. Kalau mau witir 7 rakaat, rakaat ke-6 tahiyat awal, rakaat ke-7 tahiyat akhir dan salam, dan begitu seterusnya. Ya. Tapi yang lazim, yang umum yang terdapat dalam beberapa hadis, sholat witir itu 3 rakaat dan boleh juga 1 rakaat saja, ditutup dengan 1 rakaat. Wallahu a'lam. Itu ya tadi. Tadi pertanyaannya sudah. Amin. 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 Oh ya. Nah ini saya juga tidak tahu secara pasti ya. Yang jelas dalam hadis tadi, barang siapa yang aminnya itu pas kebetulan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Tapi tentu kita ketika sholat ya tidak usah harus mencari-cari suara malaikat gitu ya. Karena malaikat ini kan bagian dari makhluk gaib. Tapi kalau indikasinya, wallahu a'lam, tadi mungkin ya kalau boleh kita memahami secara logika, indikasinya ya mengikuti bacaan sang imam, ya, mengikuti bacaan sang imam, menyesuaikan ritme bacaan imam, kemudian ketika imam itu membaca, kita baru membersamai bacaan imam, tidak mendahulunya dan tidak terbelakang. Jadi ketika imam baru sudah ada di belakang itu amin, begini juga ya. Ini kan mendahului bacaan belum waktunya ya. Begitu juga tidak mengakhiri, imamnya sudah amin, dia waktunya baru amin.
imam ya. Barangkali ya, tapi pastinya saya tidak tahu kapan akan sesuatu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Cukup. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Ustaz kita. Semoga Allah menambah kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua. Dan barangkali juga mengingatkan untuk kita semua dan untuk kita. Baik dari sekalian, untuk keberkahan cara kita pada pagi hari ini, mari kita bermunajat sejenak memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nabiyin, hamdan kafirin, hamdan wajiban mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma 'allimna ma yanfa'una mimma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yaqra'una al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma 'allimna ta'wil wa fahimna ad-din. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah, mari saja berikut hamdan doa kepada manis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga ini. Kalau ada KUA-nya. Bacaannya yang menunjukkan huruf ba itu seperti apa ya, karena dalam setiap makhraj huruf itu dari sekalian itu ada ujian. Mungkin pernah saya sampaikan, saya pernah talaki menghafal Quran dulu waktu di pesantren ya, bersanad tapi tidak sampai selesai. Saya bersanad dan guru saya itu menceritakan bagaimana beliau dulu ketika gurunya orang Pakistan, bersanad juga baca. Kan setiap huruf itu ada ujian, tes makhraj. Seperti mengucapkan huruf ba, ja. Itu tidak boleh keluar asap. Apa maksudnya? Tidak boleh keluar angin, ababnya itu nggak boleh keluar. Itu nggak boleh ya. Misalnya Bismillah. Ini khususnya orang Jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ujiannya adalah dia diletakkan kapas di tangannya ini. Dia disuruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai terbang, Bismillah terbang gitu, itu nggak lulus baca. Ya. Maka harus makhrajnya itu harus benar. Ya. Ini kalau mau idealnya begitu ya. Tapi kalau bentuknya orang Jawa itu kan huruf H itu nggak bisa ya. Orang umumnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. H itu jadi K. Alhamdulillah. Kalau Padang seenaknya gitu ya. Kalau Sunda itu huruf Z menjadi J. Ya. Sudah tahu huruf Z-nya itu nggak pasti. Waktu sholat membaca zalzalah ulang. Ini yang bikin makmumnya itu kadang ya Allah, semoga dosanya mana-mana ditanggung oleh imamnya saja. Dan memang demikian yang sekali. Kalau sholat berjamaah, idza
asobal iman falahu wadahu. Jika seorang imam itu sholat dan sholatnya benar, maka keabsahannya itu berlaku untuk dirinya dan untuk makmumnya. Wa idza akhta'a al-iman falahu wa laysa alayhi. Jika imam itu salah, maka kesalahan itu berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak berlaku untuk makmum. Begitu. Contohnya, misalnya imam sholat, dia batal, dia kentut, tapi dia malu. Saya kentutnya pelan. Kalau kentutnya kenceng kan ketahuan malu, ya kan? Kalau kentutnya pelan dan dia malu kalau mau mundur, kenapa imamnya mundur? Misalnya kan, dia malu dan tetap bertahan menjadi imam, dia tidak sah sholatnya. Maka yang tidak sah itu adalah sholatnya imam saja. Sholatnya makmum sah, gitu ya. Kecuali kalau kesalahannya itu diketahui oleh makmum, maka dia tidak boleh bermakmum. Gitu. Baik, jadi kembali kepada bacaan setelah Al-Fatihah, hadirin sekalian, ini disunahkan hukumnya dan dianjurkan untuk ringan ketika sholat bersama jamaah. Dan yang paling disunahkan untuk panjang membaca surat ketika sholat itu adalah sholat malam. Sholat malam itu silahkan untuk membaca dengan panjang, ya, khususnya sholat malam sendirian. Kalau ada yang mau bermakmum, ya silahkan. Konsekuensinya kalau mau sholat di belakang saya misalnya panjang, gitu ya. Nah itu sholatnya panjang, sholat malam. Ya banyak masjid-masjid yang dalam satu malam ini satu Ramadan misalnya mengkhatamkan Al-Quran, termasuk di sini ya. Meskipun ada dua gelombang ya. Ada dua gelombang sholat yang 11 dan kemudian ada yang sampai 23, 20. Nah, biasanya setelah 8 rakaat itu jumlah sholatnya tinggal 1 sampai 2 saja ya. Begitu juga di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi dan Masjid Makkah itu 20 rakaat. 20 rakaat. Tapi ketika rakaat 8 itu sebagian pada 2. Sebagian alasannya ini lebih sunnah. Padahal sebenarnya kecapean. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kamu ikutin semangat sunnah atau karena kecapean melakukan sunnah? Capek. Karena setelah dia selesai 8 rakaat, dia kemudian keluar dari masjid bukannya zikir apa, tapi ke mall belajar, bermakan gitu kan, berarti kan kecapean ya. Nah oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan. Yang sebenarnya setiap kita masing-masing mempunyai alasan ya semuanya pribadi ya, daripada pribadi. Kalau mau mengikuti sunnah Nabi itu jangan separuh-separuh ya. Kalau Rasulullah misalnya sholatnya Rasulullah itu di Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 8 rakaat. Itu lebih panjang kalau Rasulullah. Kalau mau mengikuti ya jangan hitungan rakaatnya saja, tetapi juga panjangnya sholat. Bukan hanya 8. Rasulullah itu sholat bahkan dalam satu malam cuma hanya 2 rakaat. Sholat malam kenapa? Karena panjang. Mungkin hadis yang sudah sangat masyhur sering saya sampaikan. Rasulullah pada rakaat pertama itu mulai dari membaca awal Al-Baqarah sampai surat An-Nisa 5 juz dalam 1 rakaat. Kalau Bapak sekalian membaca 1 juznya itu setengah jam. Itu pun kalau membacanya pakil dan lancar. Tapi kalau baru mulai awal-awal bisa baca Quran, itu 1 juz 1 jam. Tapi tentu Rasulullah bukan orang yang baru belajar baca Al-Quran, ya kan? Seorang Nabi dan Rasul yang mendapatkan wahyu. Paling tidak mendapat setengah jam. 5 juz kan berarti 2 jam setengah. Itu bangunnya berarti dari sejak setengah malam jam 12 mulai sholat malam. Dan lama rukuknya itu mendekati lamanya beliau berdiri. Lama rukuknya, ya. Kita bisa jawabnya itu bisa bangun masuk bisa. Jadi fisik Rasulullah itu luar biasa, fisik Rasulullah. Nah, baik, intinya dari sekalian ada beberapa sunnah bacaan-bacaan tertentu yang tadi saya sampaikan ya. Ketika sholat subuh ini Rasulullah pernah membaca bacaan surat Qaf, surat Ar-Rum, juga pernah membaca Idza Syamsu
suhuwira, ya. Dan juga pernah membaca sholat dalam 2 rakaat yang sama itu membaca idzal zulzilatil ardu zilzalah. Dibaca rakaat pertama juga baca itu, rakaat kedua juga baca itu. Ya, kemudian membaca al-mu'minun, alif lam mim tanzil. Ya. Dan kemudian dalam sholat zuhur itu Rasulullah juga membaca alif lam mim tanzil, berarti panjang ya. Sholat zuhur juga. Kemudian sabbi isma rabbikal a'la, al-lail, wal-laili idza yaghsha, kemudian was-sama'i dzal buruj, was-sama'i wat-thariq. Ini beberapa surat yang Rasulullah baca dalam sholat zuhur. Ketika sholat asar, di antara yang pernah dibaca Rasulullah, wa amal asr fa'ala nisfi min qira'ati sholatil zuhur idza thalat. Adapun sholat asar itu biasanya dibaca panjang sholatnya itu separuh dari sholat zuhur. Artinya sholat zuhurnya lebih panjang daripada sholat asar. Kemudian sholat maghrib yang dibaca oleh Rasulullah diantaranya membaca bagian dari surat Al-A'raf, karena Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan ketika sholat maghrib itu selesai tidak lama kemudian itu sholat isya. Ini pernah juga. Kemudian At-Tur, kemudian Al-Mursalat, alif lam mim shad, sabbi isma rabbikal a'la juga dibaca dalam sholat maghrib. As-Saffat juga dibaca dalam sholat maghrib, ya. Kemudian sholat isya membaca wat-tini wa zaitun wa syamsi wa duhaha, sabbi isma rabbikal a'la, wal laili idza yaghsha. Kemudian juga taratan kadang-kadang Rasulullah baca bagian dari surat Al-Baqarah, ya. Jadi sholat Jumat tadi yang saya sampaikan membaca surat Jumat, Al-Munafiqun, membaca sabbi isma, membaca Al-Ghasyiyah. Ini beberapa bacaan-bacaan tertentu yang dibaca oleh Rasulullah dalam sholat-sholat. Tapi intinya dari sekalian, sholat apa saja, surat apa saja itu boleh dibaca. Bahkan dalam satu riwayat dari sekalian, ada seorang sahabat ketika menjadi imam di Masjid Al-Baqi, masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah itu Quba, ya, Quba. Setiap sholat maghrib itu selalu membaca Al-Ikhlas yang diulang-ulang sampai 3 kali dalam setiap rakaat. Maka ada seorang sahabat yang tidak nyaman dengan hal ini seolah-olah membuat syariat, mungkin bahasa kita membuat bid'ah, gitu ya, membuat bid'ah. Maka dilaporkan kepada Rasulullah. Dibawa orang ini, dibawa kepada Rasulullah dan kemudian ditanya, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Jawabannya simpel saja, niatnya itu fa'inni uhibbuha ya Rasul, karena aku sangat mencintai surat. Maka apa kata Rasulullah? Sesungguhnya innallaha yuhibbuka bima ahbabta min suwarika. Sesungguhnya Allah mencintaimu disebabkan kamu mencintai bagian dari kalamnya. Al-Quran itu kan kalamnya. Jadi Rasulullah tidak menyalahkan sesuatu yang dilakukan sahabat yang Rasulullah tidak melakukan. Ya. Artinya hal itu dibolehkan oleh Rasulullah, meskipun Rasulullah tidak melakukan. Kan begitu. Termasuk juga dalam misalnya dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat ketika sholat di belakang Rasulullah, ketika Rasulullah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu terdengar suara dari belakangnya, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Maka selesai sholat Rasulullah bertanya, siapa yang tadi mengucapkan doa ini? Laki-laki mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah, fa innal malaikata tatanazzalu bima taqra. Sesungguhnya para malaikat itu berbondong-bondong turun dari langit untuk mencatat apa yang kamu baca tadi. Dan Rasulullah tidak mengajarkan. Dari hadis inilah kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membuat salah satu bab dalam kitab Sahih Bukhari. Syarah Sahih Bukhari-nya itu kan salah satu syarah Sahih Bukhari itu adalah Hafidz Ibnu Hajar. Membuat satu bab namanya Jawazu Sina'ati Dzikri Malam Al-Khamsah atau kama seperti itu. Jadi bolehnya seseorang untuk membuat zikir selama tidak bertentangan dengan syariat. Bolehnya membuat zikir selama tidak bertentangan
mungkin yang dalam zikir-zikirnya. Ya misalnya kalau dalam setelah sholat itu kan hadis-hadis yang menunjukkan memang Rasulullah ketika sholat itu membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu saja cukup Rasulullah membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian bagaimana dengan bacaan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini ada satu hadis ini sekalian supaya Bapak sekalian tahu tentang dalil tentang itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hadis hasan. Hadis itu menyebutkan qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam riwayat lain astaghfirullah alladzi tidak lagi al-azim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghufira lahu min dhanbihi wa in kana farad min as-sahwi. Barang siapa yang mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya meskipun dia lari dari medan perang. Salah satu dosa besar itu apa dari sekalian? Lari dari medan perang. Maka sebagian ulama mengatakan hadis yang tadi saya sebutkan itu tidak dibatasi tempatnya. Kapan seseorang boleh membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Tidak dibatasi tempatnya. Artinya Rasulullah tidak membatasi kapan harus dibaca istighfar ini dan kapan tidak boleh. Itu tidak ada batasan. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan boleh dibaca di mana saja, termasuk setelah sholat. Hanya saja sebagian ulama ini mengatakan, namun lebih utamanya hanya mengikuti bacaan yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Tapi seandainya seseorang membaca doa itu atau istighfar itu, maka tidak mengapa karena ada hadis yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana farad min as-sahwi, akan diampuni dosa-dosanya meskipun dia lari dari medan. Ya Allah alam. Baik hadirin sekalian, itu masih sebagian dari sunnah-sunnah di dalam sholat, yaitu disunahkan untuk membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Dan masih ada beberapa sunnah-sunnah yang lain terkait bacaan maupun gerakan-gerakan di dalam sholat. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa di hadap. Astagfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nanti pada kata yang kami menyampaikan materialnya pada pagi hari ini itu terkait masalah sunnah-sunnah dalam sholat. Banyak hal yang kita dapatkan, tentunya semuanya akan bermanfaat untuk kita. Kita langsung pada sesi tanya jawab. Silakan. Ada satu, ada lagi, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Pertama, mengenai gerakan imam yang harus diikuti oleh pengamen. Nah, ini saya mohon maaf. Di sini kan banyak teman-teman kita yang pada saat doa itu tidak mengikuti imam. Ini mau dijelaskan supaya kita paham. Kemudian yang kedua, kalau kita buru-buru baca Al-Fatihah juga sah aja ya, tidak membaca surat ya, misalnya ada salah berterbang atau bermakna. Kita membaca surat yang terpendek, misalnya Alif Lam Mim, itu diperbolehkan apa tidak? Atau Kemudian yang ketiga, ini kan mendekati bulan puasa, bulan Rajab ini. Mohon nasihatnya, persiapan kita supaya kita lebih siap dan mudah-mudahan kita semua ini bisa menjumpai bulan puasa di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sabri wa sabri al-tualum datang misalnya berkoli. Mengenai kita ingin belajar tentang hadis dan sunnah Nabi dengan benar. Kadang-kadang kita juga bingung mengenai banyaknya hadis-hadis yang dhaif dan segala macam. Maka sekarang ada gerakan yang namanya Al-Quran Murni, di mana mereka tidak mempercayai hadis-hadis karena itu adalah kumpulan dari perbuatan dan yang diberikan oleh sahabat-sahabat Nabi, gitu, karena itu buatan manusia. Dan sehubungan dengan ini saya juga ingin menanyakan mengenai ada hadis yang mengenai mengusap muka setelah kita berdoa, Ustaz, karena itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diperkuat oleh Tirmidzi dan yang lainnya, tapi juga ada yang meragukan karena itu juga hadisnya lemah sekali, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi seperti ini, karena kita juga kadang-kadang kalau doa kunut itu juga kan merupakan doa, dan kadang-kadang saya juga mengucapkan wajah dengan kedua tangan. Itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi terakhir masa soal pikir kan, kalau biasa kita melakukan kan 3 rakaat, ada 3 rakaat. Untuk pelaksanaan 3 rakaat itu ternyata ada yang menggunakan 21 ya. Mohon dasar hadisnya. Itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa apabila tidak sholat itu membaca amin itu bersama dengan malaikat, maka dosanya akan diampuni. Dan bagaimana untuk menyamakan bacaan amin itu bersama dengan malaikat, atau mungkin ada tanda-tanda atau gimana itu? Terima kasih. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Agus yang terkait kunut ya, kunut. Ketika imam kunut kemudian makmum sebagian tidak berpandangan atau mengikuti yang bahwasanya kunut sholat subuh itu tidak berkunut, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, seorang makmum wajib mengikuti gerakan imamnya. Maksudnya dalam hal ini seorang makmum itu tidak boleh kemudian karena dia tidak ikut kunut kemudian sujud duluan. Misalnya, ini yang dianggap tidak mengikuti imam karena dia sambil tidak setujunya dengan kunutnya, misalnya kunut subuh bid'ah. Ketika imamnya kunut, dia langsung sujud duluan, maka sholat jamaahnya ini batal. Dia dianggap sholat sendirian, ya. Tidak batal sholatnya, tapi dianggap sholat sendirian. Kalau penjelasan ulama-ulama terkait hal ini, ulama yang berpandangan bahwasanya sholat subuh itu ada kunutnya adalah mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Syafi'i. Adapun Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal itu tidak berpandangan bahwasanya subuh itu ada kunutnya. Namun demikian, ulama-ulama yang berpandangan bahwasanya sholat subuh itu tidak ada kunut, jika ada seorang makmum yang sholat di belakang imam yang kunut, sementara dia tidak berpandangan ada yang kunut, maka dia tetap diwajibkan, pada bahasanya ini diwajibkan untuk mengamininya. Ini di antara pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, saya pernah juga ikut talaqi yang ngaji di halaqahnya Syekh Utsaimin di Masjidil Haram di Mekah, ya. Ini salah satu ucapan yang dinyatakan beliau bahwasanya jika seorang makmum yang berpandangan bahwasanya subuh itu tidak ada kunutnya, kemudian dia berada di belakang imam yang kunut, maka yajib
maka wajib baginya untuk mengamininya. Nah, mengenai teknis aminnya, apakah dia mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, tidak ada masalah. Seandainya dia mengangkat tangan, amin, oke, tidak masalah. Seandainya dia tidak mau mengikut mengangkat tangannya dan baca amin saja, tidak ada masalah. Ya. Namun secara Bismillahirrahmanirrahim, Quran, kemudian membaca Quran Al-Fatihah hatta idza balagha walad-dhalin, sampai kemudian ketika sampai bacaan walad-dhalin faqala amin, maka beliau mengatakan amin. Padahal beliau sebagai seorang imam tetap mengucapkan amin. Wa qala an-nas, kemudian jamaah ya, orang-orang juga mengucapkan amin. Tsumma yaqulu Abu Hurairah ba'da salam, kemudian setelah salam dari sholat beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, inilah usyirukum sholata di Rasulillah, sungguh sholatku ini menyerupai sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzakarahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu menjadi perhatian amin ya, secara tajwid, amin yang panjang itu adalah alifnya ya, karena ketika ada fathah kemudian bertemu dengan alif sukun, itu kan namanya mad lazim muttasil ataupun mad jaiz munfasil, ada dua ya. Kalau dia bertemu dalam satu kata, maka hukumnya wajib panjang, mad wajib muttasil, ya kan? Kalau dia bertemunya di dua kata yang berbeda, maka dia mad jaiz munfasil. Hukumnya boleh dibaca 4, boleh dibaca 6, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 ketukan. Tapi kalau mad wajib muttasil, maka wajib dibaca 6 ketukan. Adapun min, amin ya, min ini kan akhir dari bacaan. Ketika ada mad tabi'i atau bi'i yang berada di akhir kalimat, itu disebut dengan mad arid bis sukun ya, mad arid bis sukun. Oleh karena itu yang pertama itu lebih panjang, amin, amin, begitu. Jadi bukan amin ya, amin ya. Sebenarnya ini mad wajib muttasil. Nah, adapun mad arid bis sukun ini boleh dibaca berapa? Mad arid bis sukun itu boleh dibaca 2 dan boleh dibaca 4 dan boleh dibaca 6. Intinya hadirin sekalian, tidak, bacaannya itu tidak melebihi sampai matnya nggak jelas. Oh, matnya itu terlalu panjang sekali. Makanya kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan di Imam Masjidil Haram, itu aminnya pendek sekali. Amin. Bahkan imamnya itu lebih cepat dari makmumnya. Makmumnya belum selesai ya, walau amin. Itu aja dia ya. Nah, ini bagian dari yang disunnahkan ya, bagian dari yang disunnahkan. Jadi kadang sekali lagi aminnya itu tidak jelas maknya ya. Faqala amin yamuddu biha sautahu, yaitu membaca amin dengan dipanjangkan suaranya ya. Kemudian bahasa Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh Tirmidzi, wa bihi yaqul ghairu wahidin min ahli al-ilm min ashabil nabi wa tabi'in wa man ba'dahum yarawna an yarfa'a rajul sawtahu bil-tamin wa la yukhfiha. Jadi para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama seterusnya itu juga menjelaskan bahwasanya membaca amin ini dikeraskan suaranya, tidak disirkan. Wa qala al-hafiz sanad hadzal hadis sahih, dan sanad hadisnya adalah sahih. Wa qala adraktu mi'atain min as-sahabah fi hadzal masjid idza qala al-imam walau dhalin sami'tu lahu rajjata amin. Begitu juga ada satu riwayat dari Atta menyebutkan, aku sempat menjumpai ataupun sempat bertemu dengan 200 dari sahabat Nabi, yang cerita beliau di masjid ini, misalnya di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah. Idza qala al-imam, ketika seorang imam itu membaca walau dhalin sami'tu lahu rajjata amin, aku
dengan membaca amin. Jadi riwayat-riwayat yang menyebutkan amin ini hadisnya cukup banyak sekali, ya cukup banyak sekali, dan hadisnya sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkumul yawm ala salam wal ta'min khalfal imam." Tidak ada sesuatu yang membuat orang-orang Yahudi itu lebih iri dan dengki daripada kalian, kepada kalian, melebihi dengkinya ketika mengucapkan salam dan amin. Karena salam dan amin ini hadirin sekalian merupakan doa, ya, doa. Dan bahkan dalam satu hadis, jika aminnya orang yang sholat itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan dikabulkan doanya. Ya, ini diantara salah satu fadilah keutamaan untuk membaca amin. Istihbabu muwafaqatul imam fi. Ini diantara tata cara mengucapkan amin, disunahkan, yustahabbu lil makmum an yuwaffiqal imam. Disunahkan bagi para makmum untuk menyesuaikan bacaan aminnya itu bersama imam. Fala yasbiquhu fi ta'min wa la yata'akhkhar anhu. Tidak mendahului imam dan juga tidak terlambat dari imam, supaya bersamaan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa inna man wafaqa qawlahu qawla al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahu Bukhari. Rasulullah bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Maka sesungguhnya barang siapa yang menepati, ya, sesuai aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, ini salah satu fadilah keutamaan seseorang membaca amin supaya berbarengan, maksudnya bersamaan antara bacaan imam dengan makmum, ya. Tentu ini biasanya dipengaruhi dengan bacaan imam. Kalau bacaan imamnya itu cepat, maka aminnya cepat. Kalau bacaan imamnya itu lambat ritmenya, maka biasanya aminnya juga akan lambat. Ya, ini pasti. Ini sudah menjadi apa, ya? Sudah tabiat. Kalau imam Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu begitu, ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pasti nggak langsung amin begitu. Amin, pasti begitu, ya. Menyesuaikan bacaan imam. Tapi terlepas dari itu semua, ya, sekalian, barang siapa yang aminnya itu sesuai dengan aminnya malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Jadi dalam sholat ini banyak sekali janji-janji yang disebutkan Rasulullah, yaitu berupa ampunan dosa-dosa. Makna amin. Adapun arti daripada amin itu sendiri, hadirin sekalian, walau amin yuqassir alifuhu, yaitu dengan cara alifnya ini dipendekkan, wa yamudu ma'a takhfifil min, kemudian diringankan, kemudian dipanjangkan, wa yamudu ma'a takhfifil min, kemudian dipanjangkan mimnya dengan ditakhfif. Ditakhfif itu tidak ditasydid, bukan amin, bukan begitu, tapi amin. Jadi mimnya itu tidak ada tasydidnya, ya, jangan sampai amin, tapi amin, begitu, ya. Laisa minal Fatihah, dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Wa innama huwa du'aun, tapi dia adalah doa yang artinya Allahumma istajib, ya Allah, kabulkanlah permohonan atau kabulkanlah doa, ya. Oleh karena itu, ini aminnya harus betul, ya, karena amin ini kalau salah mengucapkannya artinya akan berbeda. Kalau hanya aminah, jangan amin. Aminah itu adalah artinya aman atau semangat, ya. Tapi kalau amin saja, alifnya pendek, tidak ada panjangnya sama sekali, itu artinya orang yang terpercaya.
sebagaimana julukan Nabi itu adalah sebagai al-Habib. Ya, karena itu supaya tidak salah di dalam membaca Habib. Baik, kemudian sunnah yang kelima, al-qira'ah ba'da al-Fatihah, yaitu membaca surat apapun setelah al-Fatihah. Ini hukumnya sunnah dan dibaca ketika pada rakaat kedua dan pertama dan kedua saja. Pertama dan kedua saja. Rakaat ketiga dan keempat bisa membaca surat, cukup al-Fatihah saja. Yusannu lil musalli an yaqra surat aw syai'an min al-Qur'an ba'da qira'at al-Fatihah fi raka'at as-subhi wal jum'ah wal awwalain min al-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya wa jami'i raka'at an-nafil. Disunahkan bagi orang yang sedang sholat untuk membaca sesuatu ya, dari Al-Quran, maksudnya beberapa ayat dari Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah di 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sholat Jumat, dan 2 rakaat pertama dari setiap sholat zuhur dan asar dan maghrib dan isya, dan semua sholat sunnah, karena sholat sunnah itu adalah 2 rakaat ya, termasuk sholat malam ya, sholat witir, sholat tahajud ya, kemudian juga sholat sholat tarawih juga 2 rakaat, sholat laili matna, sholat malam itu 2 ya. Memang ada satu hadis yang dari Aisyah bahwasanya Rasulullah ketika sholat malam baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak melebihi dari 11 rakaat, 4 rakaat. Memang bunyinya begitu, 4 rakaat. Akan tetapi ucapan Rasulullah sendiri itu mengatakan sholatul laili matna. Sholat malam itu 2. Bagaimana memahami hadis ini? Kalau kita belajar hadis kalian, kalau kita belajar hadis ya, mustalahul hadis, ilmu hadis, idza ta'arada baina al-qaul wal fi'l, jika ada kontradiksi antara hadis yang sifatnya ucapan dengan hadis yang sifatnya perbuatan, quddimal qaul 'ala al-fi'l, maka didahulukan hadis yang sifatnya ucapan daripada perbuatan. Karena kalau ucapan itu Rasulullah yang mengucapkan. Kalau perbuatan itu biasanya diceritakan oleh sahabat lain. Misalnya seorang sahabat mengatakan, aku melihat Rasulullah melakukan ini dan itu. Artinya orang lain yang menjelaskan. Nah, penjelasan orang lain ini bisa saja interpretasinya, penafsirannya itu berbeda-beda, begitu. Ya, seperti hadis Aisyah yang menyebutkan Rasulullah sholat malam itu baik di Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat ya. 4 kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Nah, ucapan Aisyah yang mengatakan Rasulullah itu melakukan sholatnya 4 ini sebagian ulama menafsirkan artinya Rasulullah itu sholatnya tetap 2 salat, namun setelah 4 rakaat itu beliau istirahat. Bukan 4 rakaat salamnya 1. Ini salah satu penafsiran atau penjelasan ulama ketika memahami ucapan Aisyah yang menyebutkannya perbuatan Rasulullah ketika sholat malam itu 4 ya, karena ini sesuai dengan ucapan Rasulullah sendiri yang mengatakan sholat malam itu matna ya. Tapi sekali lagi dalam hal ini jika ada sebagian umat Islam atau muslimin yang memahami literal hadis itu bahwasanya sholat malam itu 4 ya, saja karena memang ada bunyi yang seperti itu ya, karena memang juga ada sebagian dari umat Islam yang sholat malamnya khususnya sholat tarawih ketika pada bulan Ramadan 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam ya. Kenapa Rasulullah istirahat? Karena memang sholatnya panjang. Jadi ya, lelah Rasulullah pun juga capek ya, berdiri panjang. Nah, kalau kita istirahatnya bukan karena lelahnya bukan karena panjang, lelahnya karena saking cepatnya sampai lelah, sampai bingung sholatnya ya, bingung ikutin imam. Kalau di Blitar itu ada sholat yang sudah bertradisi gitu, sholat 23 rakaat cuma tidak lebih dari 7 menit. Gimana?
rukuk dan sujudnya itu tidak pakai doa. Yang penting wajibnya terpenuhi. Allah. Jadi cepat sekali. Dulu saya waktu di kampung juga cepat sekali. Baca Al-Fatihahnya itu satu nafas. Tiba-tiba boleh itu aja. Bismillah boleh itu cepat sekali. Terus bacaan rakaat kedua rawatnya itu selalu sama. Dari pertama kali sholat sampai rakaat ke-20 itu rakaat yang kedua selalu sama. Saya masih ingat waktu di kampung itu membaca satu ayat dari surat Yasin. Salamun qawlan min rabbir rahim wa imtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu saja yang dibaca rakaat kedua. Di sini juga ada ya di beberapa masjid itu setiap rakaat kedua yang dibaca adalah ada inna anzalnahu fi lailatul qadar dan surat itu yang dibaca. Ada yang ayat surat lain tapi sama dari rakaat pertama ya, maksudnya rakaat kedua dari sejak mulai sholat sampai yang ke-20 itu sama. Yaitu sah-sah saja. Secara hukum fikih itu sah ya. Secara hukum fikih itu sah. Jangankan mengulang-ulang bacaannya. Tidak membaca sholat pun juga sholatnya sah. Ya. Kalau kita berbicara tentang masalah hukum, tapi kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, tentu kita berupaya untuk melakukan sholat itu secara sempurna. Ya. Jadi disunahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Berdasarkan diantaranya ayat Al-Quran yang faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagimu dari bacaan Al-Quran yang kalian punya. Jadi tidak usah memaksakan. Ya, tidak usah memaksa. Apalagi ketika sholat bersama jamaah itu hendaknya diringankan sholatnya. Ya, diringankan sholatnya. Apalagi sholat-sholat yang siang hari, sholat zuhur, sholat asar. Itu kan waktu orang-orang yang mungkin masih sibuk ya, masih sibuk, kecuali yang sudah pensiunan yang rajin di masjid ya masih bagus ya kan, rajin ke masjidnya setelah pensiun ya, daripada setelah pensiun juga nggak rajin juga ini kan tidak husnul khotimah ya. Kalau setelah pensiun kemudian rajin ke masjid itu kan berarti husnul khotimah yang tadinya biasa kemudian jadi rajin ke masjid. Tapi ya konsekuensinya masjid itu isinya tua-tua semuanya ya. Baca Al-Fatihahnya sudah nafasnya satu ayat dua nafas ya. Gitu. Intinya ini sekalian dalam surat Al-Muzammil itu faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran yang mudah bagi kalian ya. Jangan yang susah-susah. Ini kalau sebagian ustaz itu kalau sholatnya jahriyah dianjurkan surat yang para makmumnya itu familiar. Caranya begini, familiar. Seperti Ustaz Dastar Hakim itu ya kalau ceramah bacanya itu yang makmumnya itu tahu biar dia bisa mengikuti bacanya. Jangan membaca surat yang susah-susah sehingga makmumnya itu sampai bertanya-tanya, kemudian karena dia tidak bisa mengikuti yang dibaca sudah bukan kaos di depannya ya kan, membaca tulisan di tembok dan matikan handphone, ada yang lanjut seterusnya ya kan, karena dia tidak mengikuti bacaan imam, mengikuti dalam arti mendengarkan bacaan imam, karena dia tidak tahu sama sekali. Ini yang masalah adalah imamnya sudah berupaya untuk membaca surat pendek, tapi makmumnya nggak tahu juga. Ini jangan disalahkan imamnya ya. Jangan disalahkan imamnya. Imamnya sudah membaca surat-surat yang pendek, tapi sudah pendek juga makmumnya nggak mau juga. Makmumnya yang bermasalah bukan imam. Tapi intinya hadirin sekalian, bahwasanya disunahkan untuk ringan dalam membaca. Kecuali sholat subuh itu memang disunahkan untuk panjang bacaan. Ya, Rasulullah kalau sholat subuh ini selesai subuh itu tidak lama kemudian mataharinya sudah terbit. Ya, bukan sudah tinggi, sudah terbit. Kalau sudah tinggi mas subuhnya berarti waktu terbit matahari. Ya. Baik, intinya itu adalah sunnah ya.
dalam beberapa sholat itu Rasulullah SAW ada jenis-jenis bacaan yang dilanjutkan. Ya misalnya sholat Jumat itu ada kebiasaan surat yang Rasulullah baca. Pada rakaat pertama itu Al-A'la, Sabil Ismail Al-A'la. Kemudian rakaat kedua Al-Ghasyiyah, Al-A'la, Hadithul Ghasyiyah. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan Rasulullah ketika sholat Jumat pada rakaat pertama itu membaca surat Al-Jum'ah, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal malikul qudusil azizul hakim, sampai ayat terakhir. Rakaat kedua itu surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah, yang tadi saya baca waktu rakaat pertama. Ini diantara surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah pada sholat-sholat tertentu. Begitu juga pada waktu sholat hari raya, ini juga Rasulullah membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, ya, Sabil Ismail Al-A'la dan Al-A'la, Hadithul Ghasyiyah. Kemudian pada sholat subuh hari Jumat itu juga Rasulullah biasa membaca pada rakaat pertama dalam ayat surat Sajadah, kemudian ayat surat rakaat kedua Al-Insan, Hal ata 'alal insan. Ini di beberapa masjid biasanya ada yang dilantunkan seperti itu, yang ada sujudnya, ya, ada sujudnya pada rakaat pertama dan rakaat kedua Al-Insan. Memang cukup panjang dari sekalian ya, apalagi bacanya taktil banget. Kalau taktil banget itu namanya tapi tahqiq. Jadi level bacaan itu ada sekalian, ada tahqiq, ada tartil, kemudian ada yang terakhir itu hadir. Jangan lupa istilahnya ketiga. Kalau tahqiq itu biasanya untuk mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiq untuk mengajar. Jadi tidak, ya bukan tidak boleh ya, maksudnya kalau membaca dalam sholat itu tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak pelan banget. Ini ada juga sebagian masjid itu sholatnya pelan sekali. Ritmenya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini makmumnya mana apalagi ya? Jamaahnya kabur deh. Ini sebenarnya tahqiq, bacaan tahqiqnya. Ini kalau tidak tahu pikiran dia tartil banget, tartil banget. Ini tahqiq yang memang ritme bacaan seperti ini adalah untuk mengajar, yang nanti diikuti oleh orang yang diajar supaya jelas bagian dari sunnah yang ada di dalam sholat ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana tata cara atau sifat berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah ketika bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya. Kemudian juga posisi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu seperti apa? Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu ya. Mungkin sekilas saja bahwasanya ada beberapa posisi di mana di antaranya hadis menunjukkan Rasulullah meletakkan tangan kanannya, posisinya adalah telapak tangan kanan berada di lengan tangan kiri, dan juga ada satu riwayat yang menunjukkan tangan Rasulullah yang telapak tangan berada di pergelangan tangan kiri, dan juga ada yang di telapak tangan ya, di atas telapak tangan. Hadis-hadis yang berbicara tentang itu semuanya menunjukkan ada. Begitu juga posisi letakkan tangan ini, apakah di atas, di depan dada, ataukah di bawah dada, ataukah di bawah pusar, juga hadis-hadis menunjukkan hal itu ada semuanya ya. Intinya hadirin sekalian, semuanya itu adalah bagian dari sunnah-sunnah di dalam sholat, bukan merupakan kewajiban, dan bukan merupakan rukun sholat ya. Artinya seandainya seseorang tidak melakukan hal itu, sholatnya tetap dianggap sah, tapi meninggalkan sunnah. Baik, kemudian berikutnya juga yang sudah kita bahas ya, sudah kita sebutkan sunnah yang ketiga dalam sholat, diantaranya adalah at-tawajjuh ataupun doa istiftah.
menyebutkan beberapa hadis tentang macam-macam doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika mengawali sholat ataupun istiftah. Istiftah itu artinya mengawali sholat sebelum melakukan rukun berikutnya setelah takbiratul ihram, sebelum membaca surat Al-Fatihah, maka disunahkan untuk membaca doa istiftah. Dan doa ini sekali lagi cukup banyak, cukup beragam ya. Saya pikir tidak perlu dibacakan satu persatu ya. Dan hadirin sekalian sudah menghafal doa-doa itu. Intinya bahwasanya keberagaman ini hadirin sekalian menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW di satu saat ketika sholat membaca doa ini dan ketika sholat yang lain membaca doa yang itu. Ya, artinya semuanya boleh dilakukan. Namun ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya ketika sholat malam itu istiftah yang dibaca oleh Rasulullah di antaranya itu cukup pendek ya, yaitu doa istiftah yang bunyinya Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa istiftah yang dibaca Rasulullah ketika sholat malam ya. Nah, sholat-sholat lain yang mungkin sudah kita hafal semuanya seperti kabir walhamdulillah katsiran dan seterusnya, dan juga Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghribi. Sebenarnya dari Allahu akbar kabira sama Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya itu sebenarnya sambungan satu hadis yang cukup panjang. Cuman Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Adhkar ya. Dalam kitab Al-Adhkar, karena doa istiftah yang ini itu cukup panjang, maka beliau berpandangan seperti ini. Jika memungkinkan untuk dibaca semuanya, maka dibaca. Ya, mulai dari Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila sampai kemudian di dalam kitab setelah itu ada Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Dan kemudian sampai Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu sambungannya. Kemudian beliau mengomentari, jika dikhawatirkan akan terlalu memperpanjang dan membuat makmumnya itu tidak ridho ya dengan bacaan ini, dari takbiratul ihram sampai Al-Fatihah diamnya lama sekali, apa mikir mikir Al-Fatihah atau bagaimana gitu misalnya, khawatirkan menimbulkan sesuatu yang indikasinya itu membuat makmum tidak ridho dengan bacaan yang panjang itu, maka beliau mengatakan paling tidak membaca dari kabiro sampai wa ana minal muslimin. Makanya yang kita baca dalam buku tuntunan sholat itu, yang kita baca mungkin dari tuntunan sholat itu dari sejak SD sudah ada ya. Subhanallah, kontribusinya luar biasa ya, meskipun mungkin secara dalil dan sebagainya yang keberagaman itu memang perlu tambahan-tambahan yang lainnya. Nah, jadi doa itu sekali lagi satu hadis yang cukup panjang dan mana saja yang kita baca itu boleh, jangan capek kemudian dengan keberagaman hadis dan yang kita ketahui hanya sebagian hadis saja kemudian menganggap bacaan yang lain itu tidak sesuai dengan umumnya yang kita baca, kemudian menganggap yang berada dalam aliran yang lain. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang hal itu. Ini sunnah yang ketiga, yaitu membaca istiftah sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian berikutnya dari sekalian, setelah membaca istiftah sebelum membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah, maka disunnahkan juga dari sekalian untuk membaca ta'awudz ataupun isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan membacanya secara sir. Membacanya secara sir ataupun pelan-pelan. Ini semuanya sepakat.
Kecuali dalam satu riwayat dalam mazhab Syafi'i disebutkan dibaca dengan jahriyah ataupun dengan kencang. Tapi riwayat yang menyebutkan membaca isti'adzah dengan kencang itu dianggap lemah. Ya. Oleh karena itu sunnahnya lebih kuatnya adalah dibaca secara pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini ada dua riwayat yang menyebutkan tentang tata cara membaca isti'adzah. Isti'adzah ataupun ta'awudz ya. Ini sebelum membaca Al-Fatihah. Itu hukumnya sunnah dan disunahkan dari sekalian hanya pada rakaat pertama saja. Disunahkan hanya pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah. Nah, disitulah disunahkan membaca isti'adzah. Bukan setiap rakaat. Ya, bukan setiap rakaat. Adapun rakaat-rakaat berikutnya cukup langsung membaca Al-Fatihah. Ya. Di sini disebutkan wala tusra'ul isti'adzah illa fi raka'atil ula. Dan tidak disyariatkan ya, tidak disunahkan membaca isti'adzah kecuali pada rakaat pertama saja. Sebagaimana hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi raka'atil tsaniyah iftataha al-qira'ah alhamdulillahirabbil alamin." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit menuju pada rakaat kedua, beliau langsung membuka bacaan itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rawahu Muslim. Ya, ini di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu adalah dengan mulai alhamdulillahirabbil alamin, termasuk bismillahnya itu diseriahkan. Namun terkait tentang hal ini, bismillah sekalian cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, di sini apakah disebutkan atau tidak? Baik. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, bahwasanya membaca isti'adzah itu hanya di rakaat pertama saja. Qala Ibnu Qayyim, ikhtalafa al-fuqaha hal hadha mawdi' isti'adzah am la? Ba'da ittifaqihim 'ala annahu laysa mawdi' istiftah. Wa fi dhalika qawlan huma riwayatun an Ahmad wa qad banahuma ba'd ashabihi anna qira'at as-shalah hal hiya qira'atun wahidah wa yakfi fiha isti'adzah wahidah am qira'atun kullu rak'atin mustaqillatin bi nafsiha wa la niza'a bainahuma fi anna al-istiftah li majmu' as-salah wal ittifaq isti'adzah wahidah afdal li hadis as-sahih. Ini Ibnu Qayyim berusaha untuk menghimpun pandangan-pandangan para ulama apakah isti'adzah itu disunahkan dibaca pada setiap rakaat ataukah hanya pada rakaat pertama saja. Setelah mereka semuanya sepakat bahwasanya doa istiftah itu hanya pada rakaat pertama. Namanya juga istiftah, yaitu awalan membuka sholat. Akan tetapi isti'adzah ini memang ada sebagian kecil yang membaca setiap rakaat. Dalilnya apa hadirin sekalian? Dalilnya adalah apakah bacaan Quran dalam setiap sholat, maksudnya bacaan Al-Fatihah ya, dalam setiap rakaat itu bacaan tersendiri masing-masing hukumnya dalam setiap rakaat ataukah dia merupakan satu kesatuan? Ketika bacaan Quran dalam sholat itu dianggap satu kesatuan, maka membaca isti'adzahnya cukup sekali saja. Sebagaimana kalau kita misalnya duduk membaca Al-Quran, maka sekali duduk itu cukup membaca isti'adzah satu kali ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan ketika Al-Quran, jika kalian membaca Al-Quran maka fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian mulai membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, yaitu membaca isti'adzah. Maka berdasarkan himpunan dari pandangan para ulama-ulama yang ada, bacaan isti'adzah ini lebih kuat dinyatakan hanya dibaca sekali pada rakaat pertama, ya, pada rakaat pertama. Nah, kemudian jadi sekalian, adapun membaca Al-Fatihah ya, membaca Al-Fatihah ini sepertinya sudah dibahas pada rukun sholat ya, yaitu membaca Al-Fatihah. Terkait membaca basmalah, membaca basmalah ini memang banyak hadis-hadis yang berbicara tentang apakah dibaca secara sir ataupun secara jahriyah.
Kalau soal sholatnya itu sholat sirriyah tentu tidak ada perbedaan. Semua bacaannya dibaca secara sirriyah seperti sholat zuhur dan sholat asar, ya. Akan tetapi seperti sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh ini sekedar sebagai pengetahuan saja dari sekalian bahwasanya mayoritas ulama dari 4 mazhab itu, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang menyatakan bahwasanya basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Ini adalah 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. 3 mazhab ini menyatakan bahwasanya basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Hanya Imam Malik saja yang menyatakan bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari 3 ulama yang sepakat bahwasanya basmalah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, namun tata cara membacanya ini berbeda lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bedakan antara pandangan mereka terkait apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan dengan pendapat para ulama mengenai tata cara membaca basmalah. Setelah mereka bertiga ini sepakat bahwasanya basmalah adalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, akan tetapi tata cara membacanya 3 ulama ini berbeda. Ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi dan Hambali ini dibaca secara sirri. Dia dibaca karena bagian dari Al-Fatihah. Maka kalau kita mungkin sholat di Madinah, ya, di Madinah atau di Mekah, karena Arab Saudi itu mengandung mazhab Hambali, mereka membaca basmalahnya itu tidak sekencang membaca Al-Fatihah setelahnya, yaitu Alhamdulillahirobbilalamin, tapi dibaca. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan itu pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin, itu dibaca. Jadi bukan tidak dibaca tapi secara sirri. Ini mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sirri itu artinya pelan-pelan. Nah, mazhab Syafi'i itu dibaca secara jahriyah karena manakala basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, tentu tidak dibedakan antara ayat pertama dengan ayat yang berikutnya, ya. Kemudian hadirin sekalian, dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah, karena Rasulullah dalam satu hadis menyebutkan diturunkan kepadaku uhiya ilayya malam yuha ilaihi min qabli, diwahyukan kepadaku satu surat yang tidak diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumku. Nah, surat itu disebut dengan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Sab'ul itu artinya 7, Mathani itu artinya yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena selalu dibaca pada waktu sholat. Dalam sehari itu paling tidak berapa kali? 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Sehingga salah satu nama penyebutan surat Al-Fatihah itu adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, 7 ayat ini kalau kita hitung hadirin sekalian, itu dari basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ada 7. Kalau bismillah ini tidak dianggap sebagai bagian dari surat Al-Fatihah, maka nanti jatuhnya akan menjadi berapa ayat? 6 ayat. Akan tetapi mereka yang berpandangan bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah juga terdiri dari 7 ayat, hanya saja cara menghitungnya itu berbeda. Ya, seperti dalam mazhab Malik menyebutkan ayat yang ke-6 dan ke-7 ini berhentinya adalah ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Jadi dipenggal menjadi yang satu ayat menjadi dua ayat. Ya, jadi
merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka cara membacanya pun sama manakala dia adalah bagian dari satu surat. Tapi terlepas dari itu semuanya, jadi sekalian, tentu saya secara pribadi juga sangat menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Ya. Asalkan semuanya itu didasari dengan pengetahuan dan ilmu, ya, pengetahuan dan ilmu. Ya, jadi kadang ada orang-orang yang tidak, misalnya yang membaca Al-Fatihahnya langsung dari hamdalah dan mungkin tidak membaca basmalah. Ya, ini dia mengambil mazhab siapa gitu ya, mazhab Maliki atau memang jangan-jangan tidak tahu gitu. Meskipun mereka itu misalnya tidak membaca basmalah secara jahri, kalau dia misalnya mengikuti mazhab jumhur, ya, baik itu Hanafi, Syafi'i dan Hambali, minimal dibaca secara pelan-pelan, secara sirri. Ya, jadi bukan tidak dibaca sama sekali. Ya. Nah, hadis-hadis tentang hal itu tentu cukup banyak. Di antara yang mendukung bahwasanya Al-Fatihah itu cara membacanya langsung dari Alhamdulillah, ini di antaranya hadis ini. Yang Rasulullah SAW dalam beberapa hadis juga menyebutkan ketika tidak qala al-'abdi Alhamdulillahirabbil alamin hamidani 'abdi. Jadi setiap hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan mengatakan hambaku sedang memujiku. Maliki yaumiddin. Begitu. Jadi semacam ada dialog ketika seorang melakukan sholat dan membaca surat Al-Fatihah. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu secara jahriyah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam riwayat yang lain, yang riwayat hadis Bukhari, disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya kami ketika sholat di belakang Rasulullah mendengarkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Intinya semua pandangan ini ada dalil yang menguatkannya, ya, ada dalil yang menguatkannya. Yang tidak betul juga dari sekalian yang sholatnya tidak membaca Al-Fatihah, ya, kecuali kalau memang dalam kondisi darurat, sehingga tidak membaca Al-Fatihah. Kondisi apa yang seseorang tidak membaca Al-Fatihah? Misalnya sebagai seorang makmum datang terlambat, ketika datang baru takbiratul ihram, imamnya sudah ruku. Nah, maka dalam hal ini dia dianggap sebagai kondisi darurat dan langsung mengikuti gerakan imam, ya, tidak perlu menyelesaikan bacaan Al-Fatihah sendiri, sehingga dia akan terlambat banyak dari gerakan imam. Ya, imamnya ruku, dia masih menyelesaikan sendiri Alhamdulillah sampai wal-dhalim. Imamnya sudah bangkit dari ruku, dia baru sujud. Jadi seolah-olah balapan sholatnya. Nah, ini nanti dikategorikan tidak seperti sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah itu makmum harus mengikuti gerakan imam, sebagaimana dalam satu hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti ketika sholat. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qara'a fasma'u. Jika imam takbir maka takbirlah, ketika rukuklah, ketika sujud ikut sujudlah, dan ketika imam itu membaca maka dengarkan. Ya, tentu ini pembahasannya cukup panjang tentang masalah apakah makmum membaca Al-Fatihah bersama imam apakah seperti apa yang kita sudah bahas dalam bab syarat dan rukun sholat. Kemudian sunnah yang berikutnya, jadi sekalian yang kelima, ya. Surat yang kelima adalah at-takmin. At-takmin ini mengucapkan amin. Nah, ini dari mazhab yang ada, jadi sekalian, ada sebagian yang tidak mengucapkan amin. Dalam mazhab Hanafi itu tidak mengucapkan amin. Ya, artinya aminnya disirri saja. Yusannu likulli musallin imaman wa ma'muman aw munfaridan. Disunahkan bagi setiap orang yang sholat, baik dia sebagai seorang imam yang sedang membaca Al-Fatihah ataupun sebagai makmum, ataukah dia sedang sholat sendirian, an yaqula amin, untuk mengucapkan amin ba'da qiraatil Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah. Yajhar biha fi sholatil jahriyah wa yusirru biha fi sholatil sirriyah, dengan cara membacanya dengan keras jahriyah ketika pada sholat jahriyah.
sholat zuhur, sholat maghrib, isya, subuh, yang maghrib pada rakaat 1 dan 2, isya pada rakaat 1 dan 2, subuh dalam semua rakaatnya, maka aminnya disunahkan untuk dibaca panjang. Dibaca keras ya, ceria. Sholat-sholat yang sirriyah maka dibaca secara sir. Ya. Dari Nu'aim al-Mujmal, qala sallaitu wara'a Abi Hurairah faqala bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Aku sholat di belakang Abu Hurairah. Sorry ya, tadi saya menyebutkan Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Aku sholat di belakang Abu Hurairah dan beliau